Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PK 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis modal kerja dengan studi kasus PT Agrojaya Sentosa. Oke, yang pertama ada latar belakang. Modal kerja merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan karena berfungsi untuk menjaga kelancaran operasional, membiayai kegiatan produksi, dan memenuhi kewajiban jangka pendek. PT Agrojaya Sentosa sebagai perusahaan agribisnis yang mengelola singkong menjadi tepung tapioka mengalami peningkatan aktivitas produksi dan penjualan seiring meningkatnya permintaan pasar. Namun, perusahaan menghadapi beberapa permasalahan dalam pengelolaan modal kerja, seperti penumpukan piutang, persediaan yang berlebih, serta keterbatasan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan analisis modal kerja melalui Next Working Capital atau NWC, Current Ratio, dan Quick Ratio untuk mengetahui kondisi likuiditas perusahaan serta mengevaluasi pengelolaan kas, piutang, dan persediaan. Oke, selanjutnya ada data keuangan dan tantangan perusahaan. Data keuangan PT Agrojaya Sentosa dalam juta rupiah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kas dan setara kas, yaitu 350 juta. Yang kedua ada piutang usaha, yaitu 500 juta. Yang ketiga ada persediaan bahan baku dan produk jadi, yaitu 650 juta. Lalu ada hutang lancar, yaitu 1,2 juta. Lalu selanjutnya yang terakhir ada aktiva lancar, yaitu 1,5 juta. Nah, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu yang pertama ada piutang pelanggan menumpuk dan sulit ditagih tepat waktu. Yang kedua ada persediaan bahan baku dan produk jadi seiring berlebih, sehingga menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi. Dan yang terakhir itu ada kas perusahaan sering tidak mencukupi untuk membayar kewajiban jangka pendek. Next. Baik, selanjutnya ada posisi kas dan perhutangan modal kerja bersih atau net working capital. Posisi kas PT Agrojaya Sentosa ini pada tahun 2024 sebesar 350 juta. Jika dibandingkan dengan hutang lancar sebesar 1.200.000.000, jumlah kas yang tersedia relatif kecil untuk menutup kewajiban jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keterbatasan likuiditas apabila harus membayar kewajiban secara cepat. Untuk menghitung modal kerja bersih dapat menggunakan rumus net working capital sama dengan aktiva lancar dikurang hutang lancar. Hitungannya NWC sama dengan 1.500.000.000 dikurang 1.200.000.000 sama dengan NWC-nya 300 juta. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa modal kerja bersih perusahaan sebesar 300 juta dan masih bernilai positif, yang berarti aktiva lancar lebih besar dibandingkan kewajiban jangka pendek. Namun sebagian besar aktiva lancar masih berupa piutang dan persediaan sehingga kurang liquid dan berpotensi menimbulkan kesulitan kas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, untuk selanjutnya itu adalah analisis masalah untuk piutang dan juga strategi untuk penagihannya. Untuk yang pertama itu nilai usaha perusahaan ini mencapai 500 juta rupiah dan juga mengalami kendala sulit ditagih tepat waktu, sehingga menyebabkan penumpukan piutang dan juga memperlambat arus kas masuk. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan kredit kepada pelanggan yang perlu juga segera diperbaiki. Nah, perusahaan juga perlu memperketat kebijakan kredit seperti melakukan evaluasi kelayakan pelanggan serta menetapkan batas kredit dan juga jangka waktu pembayaran yang jelas. Nah, perusahaan juga dapat menerapkan denda untuk keterlambatan pembayaran sehingga mendorong pelanggan untuk membayar tepat waktu dan juga serta memberikan potongan harga bagi pelanggan yang membayar lebih cepat. Selain itu, perusahaan perlu melakukan sistem penagihan yang lebih aktif, seperti mengirim pengingat pembayaran, melakukan penagihan berkala, dan juga menindaklanjuti pelanggan yang sering terlambat membayar, agar arus kas itu perusahaan lebih stabil. Oke, next.
Oke, Nah, nah untuk di selanjutnya sini itu, ada persediaan dan juga strategi efisiensi, di mana persediaan bahan baku dan produk jadi perusahaan ini sebesar 650 juta. Nah, dia itu sering mengalami kelebihan sehingga menimbulkan biaya penyimpanan dan menunjukkan pengelolaan persediaan yang belum efisien. Untuk mengatasinya, perusahaan dapat melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku sesuai dengan permintaan pasar, lalu menerapkan EOQ untuk pembelian optimal serta sistem JIT agar bahan bakunya itu tiba mendekati dengan produksi. Dengan pengelolaan persediaan yang baik, biaya penyimpanan berkurang dan efisiensi modal kerja meningkat, sehingga likuiditas serta operasional perusahaan lebih terjaga. Baik, di sini ada perhitungan modal kerja bersih atau networking capital, di mana untuk mengukur modal kerja bersih ini dapat menggunakan rumus net working capital sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Untuk perhitungannya, NWC ini yaitu 1,5 miliar dikurangi 1,2 miliar, yang mana NWC hasilnya adalah 300 juta rupiah. Interpretasinya, nilai net working capital sebesar 300 juta ini menunjukkan bahwa aktiva lancar perusahaan lebih besar dibandingkan hutang lancarnya. Ini berarti perusahaan masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Modal kerja bersih yang positif juga menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan ini relatif aman, meskipun jumlahnya belum terlalu besar, sehingga tetap perlu pengelolaan yang lebih efektif. Baik, di sini ada perhitungan current ratio untuk perusahaan sendiri. Current ratio itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Adapun rumus dari current ratio adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Berdasarkan di sini ada data di mana aktiva lancar perusahaan sebesar 1.500 dan hutang lancarnya sebesar 1.200 hingga memperoleh current ratio sebesar 1,25 yang artinya setiap 1 rupiah kewajiban lancar dijamin oleh 1,25 rupiah aktiva lancar. Namun, jika dibandingkan dengan standar umum, yaitu sekitar 2:1, nilai ini masih tergolong relatif rendah karena menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, tingkat likuiditas perusahaan masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengambil kewajiban jangka pendek tanpa menghitungan persediaan, karena persediaan dianggap membutuhkan waktu lebih lambat untuk dicairkan menjadi kas. Adapun rumus dari quick ratio sendiri adalah aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi hutang lancar. Berdasarkan data di sini, adapun aktiva lancarnya sebesar 1.500 dan persediaan 650 dan hutang lancarnya sebesar 1.200 hingga memperoleh hasil quick ratio sebesar 0,71. Nilai ini menunjukkan bahwa tanpa perhitungan persediaan, perusahaan hanya mampu menutup sekitar 71% kewajiban lancarnya dengan aset yang paling liquid seperti kas dan juga piutang. Hal ini menandakan tingkat likuiditas perusahaan masih cukup rendah jika hanya mengandalkan aset yang cepat dicairkan. Soalnya, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, PT Agro Jaya Sentosa ini memiliki nilai net working capital sebesar 300 juta yang menunjukkan bahwa aktiva lancarnya masih lebih besar dibandingkan kewajiban jangka pendeknya. Sehingga secara umum perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban lancarnya. Namun, tingkat likuiditas perusahaan masih tergolong rendah yang ditunjukkan oleh current ratio sebesar 1,25 dan quick ratio sebesar 0,71. Sehingga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan masih terbatas. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan utama, yaitu kas perusahaan yang relatif kecil dibandingkan hutang lancar, penumpukan piutang pelanggan yang memperlambat arus kas masuk, serta persediaan yang berlebih sehingga meningkatkan biaya penyimpanan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan perbaikan dalam pengelolaan kas, piutang, dan persediaan agar likuiditas perusahaan menjadi lebih sehat, serta penggunaan modal kerja dapat lebih efisien. Selanjutnya ada Baik, syarat. untuk sarannya yang pertama ada perusahaan perlu memperketat kebijakan
kredit kepada pelanggan dengan menetapkan batas kredit dan jangka waktu untuk pembayaran yang jelas agar piutang tidak menumpuk. Yang kedua, ada perusahaan perlu meningkatkan efektivitas sistem penagihan utang agar arus kas masuk dapat lebih lancar. Yang ketiga, ada pengelolaan persediaan perlu diperbaiki dengan melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku yang lebih akurat agar tidak terjadi kelebihan persediaan. Yang terakhir, ada perusahaan disarankan untuk meningkatkan pengelolaan kas agar mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan lebih stabil. Baik, mungkin sekian untuk presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.